Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Manajemen Strategi. Di sini kita beranggotakan 6 orang. Yang pertama, saya sendiri, Vivin Mafira. Selanjutnya ada Muhammad Zernurdi, Indah Maulina Utami, Mutiara Kartika Putri, Aulia Himatul Ilmi, dan Muhammad Jasir Amdi. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas tentang PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Atau biasanya teman-teman ini nyebutnya PT Indofood gitu ya. Nah, yuk kita simak penjelasannya. Nah, teman-teman, yang pertama kita akan membahas tentang analisis SWOT dari PT Indofood ini. Kekuatan yang pertama adalah macam-macam produk. Yang kedua, peningkatan produksi setiap tahunnya. Yang ketiga, merek produk yang kuat, mutu produk yang terkontrol, distribusi yang luas, distribusi langsung oleh anak perusahaan, peningkatan penjualan, segmentasi pasar yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, keuangan yang sehat, peralatan R&D yang canggih, sumber daya manusia yang profesional, struktur dan pembagian kerja yang bagus, serta penerapan SIM dan monitoring data. Selanjutnya kita akan membahas tentang weakness atau kelemahannya. Kelemahan dari PT Indofood ini belum menggunakan bahan baku yang alternatif. PT Indofood merupakan salah satu perusahaan raksasa yang ada di Indonesia. Meskipun begitu, perusahaan ini tetaplah masih mempunyai peluang yang dapat dikembangkan untuk kemajuan perusahaan, serta ancaman yang dapat menghambat perusahaan. Adapun peluang-peluang tersebut antara lain pertumbuhan pasar yang terus meningkat, baik di kalangan bawah, menengah maupun atas, segmentasi pasar yang tidak terlalu signifikan. Sudah kita ketahui bahwa PT Indofood merupakan perusahaan yang menghasilkan berbagai produk minuman, makanan, produk olahan, bumbu-bumbu, dan juga produk dairy. Nah, kebanyakan dari produk-produk ini tidak menarikkan konsumen secara signifikan sehingga dapat dikonsumsi oleh siapapun. Selanjutnya, memanfaatkan e-business dalam membantu mengembangkan pangsa pasar dan memperkenalkan produk melalui internet. Di era globalisasi seperti sekarang ini, tentulah bagi perusahaan besar seperti PT Indofood haruslah dapat memanfaatkan teknologi dan juga internet bagi kemajuan perusahaannya, seperti melakukan promosi online ataupun membuat sistem digital sehingga dapat diakses secara mudah bagi para karyawan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, peluang pasar yang besar dalam sistem distribusi mencakup grup pendistribusian produk hingga pasar tradisional dengan waktu sesingkat mungkin. Nah, PT Indofood sekarang telah memiliki beberapa pabrik yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia, antara lain Jakarta, Bandung, Jawa Timur, dan juga Riau. Nah, hal ini dapat memudahkan pendistribusian produk ke agen-agen dan konsumen secara cepat. Selanjutnya ada ancaman. Ancaman bagi PT Indofood adalah terus dihadapi dengan pesaing-pesaing baru dengan jenis produk yang sama atau sejenis. Nah, hal ini termasuk inovasi produk dan variasi pemasaran yang menarik dari para pesaing. Semakin bertambah maju zaman, maka juga semakin banyak pesaing yang bermunculan dengan produk-produk yang lebih menarik, sehingga dapat mengancam produk keluaran Indofood di pasaran. Baik, selanjutnya ada strategi SO. Yang pertama, dengan adanya timbal jasa kepada konsumen yang baik, maka akan menaikkan jumlah konsumen. Yang kedua, dengan membangun kompetisi pasar yang tepat sasaran, akan memperbesar daya beli masyarakat. Selanjutnya ada strategi ST. Yang pertama, dengan memiliki brands yang sudah terkenal, maka persaingan harga dapat diminimalkan. Yang kedua, dengan memanfaatkan kemampuan manajemen, maka dapat mengembangkan cita rasa atau varian rasa yang baru. Selanjutnya, ada strategi WO. Yang pertama, dengan melakukan ekspansi usaha ke negara-negara lain dan membuka pabrik Indomie baru guna memenuhi permintaan dari negara yang bersangkutan. Yang kedua, dengan meningkatnya daya beli masyarakat, maka akan mempermudah pendistribusian produk. Selanjutnya ada strategi WT. Yang pertama, karena bahan baku yang masih bergantung pada impor, maka akan menjadi masalah ketika nilai tukar uang mengalami fluktuasi. Kedua, karena terlalu banyak brand yang dikeluarkan, maka persaingan inovasi dan iklan sedikit terancam. Selanjutnya adalah matriks IV dan FV. Kami telah melakukan survei kepada 20 responden dengan 16 responden perempuan dan 4 responden laki-laki yang masing-masing merupakan pelajar atau mahasiswa.
Selanjutnya ada matriks IV dari PT Indofood. Mulai dari kekuatan, ada beberapa faktor internal yang dominan, seperti Indofood memiliki produk yang beragam dengan bobot X rating sebesar 0,352%. Yang kedua, Indofood mengalami peningkatan produksi setiap tahun sebesar 0,3%. Yang ketiga, merek produk Indofood sangat luas di pasaran sebesar 0,3%. Yang keempat, distribusi produk Indofood sangat luas sebesar 0,334%. Yang kelima, kualitas dan mutu produk Indofood sangat terkontrol sebesar 0,224%. Yang keenam, produk Indofood dibuat dengan peralatan yang canggih sebesar 0,3%. Yang ketujuh, PT Indofood memiliki sumber daya manusia yang profesional sebesar 0,277%. Yang kedelapan, segmentasi pasar PT Indofood sesuai dengan kebutuhan konsumen sebesar 0,307%. Yang kesembilan, PT Indofood memiliki struktur dan pembagian kerja yang bagus sebesar 0,262%. Selanjutnya ada kelemahan dari PT Indofood. Yang pertama, PT Indofood masih menggunakan bahan baku impor dengan bobot X rating sebesar 0,224%. Yang kedua, PT Indofood masih belum menggunakan bahan baku alternatif sebesar 0,217%. Yang ketiga, PT Indofood kurang meningkatkan kewaspadaan kepada produksi mie lain yang gencar melakukan promosi yang sangat agresif sebesar 0,171%. Yang keempat, PT Indofood belum memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi, mengenal kebutuhan dan keinginan konsumen yang heterogen sebesar 0,195%, sehingga total yang diperoleh dari bobot X rating sebesar 3,463%. Selanjutnya ada faktor eksternal dominan. Yang pertama ada opportunities. Segmentasi pasar yang luas dengan rating bobot 0,452. Pola hidup masyarakat yang serba instan dengan bobot rating 0,360. Dapat melakukan ekspansi ke luar negeri dengan bobot rating 0,382. Pertumbuhan pasar yang terus meningkat dengan bobot rating 0,403. Dan melakukan diversifikasi terhadap produk lain dengan bobot rating 0,382. Selanjutnya ada threats. Yang pertama, ketatnya persaingan yang dilakukan pesaing dalam hal iklan maupun inovasi dengan bobot rating 0,373. Tidak fokus terhadap satu jenis produk dengan bobot rating 0,394. Adanya kompetitor sejenis yang banyak dengan bobot rating 0,439 dan masyarakat mulai peduli terhadap hidup sehat dengan bobot rating 0,382. Sehingga total bobot rating dari opportunities dan threats PT Indofood adalah 3,567. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai total score strategi analisis SWOT. Seperti yang sudah teman-teman lihat pada slide, bahwa terdapat 4 strategi pada analisis SWOT. Yang pertama, strategi SO dengan 2 poin, yang masing-masing poin sebesar 1,489 dan 2,196, sehingga jika dijumlahkan memiliki total skor sebesar 3,694. Selanjutnya ada strategi ST dengan jumlah total skor sebesar 1,875. Kemudian strategi WO dengan jumlah total skor 1,275. Dan yang terakhir strategi WT dengan jumlah total skor 1,253. Selanjutnya total skor IV dan EV. Hasil matriks IV dan EV menunjukkan total skor sebesar 3,463 dan 3,56 yang menunjukkan bahwa PT Indofood berada di sel keempat dan strategi yang cocok digunakan oleh PT Indofood adalah strategi SO di mana total skor sebesar 3,694. Hal ini menunjukkan bahwa strategi yang harus dilakukan oleh PT Indofood ialah melakukan penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk atau melakukan integrasi. Penetrasi pasar. Pertama, strategi penetrasi pasar berusaha untuk meningkatkan market share suatu produk melalui usaha-usaha pemasaran yang lebih besar. Diimplementasikan dengan menambah jumlah tenaga penjual, iklan, maupun usaha promosi lainnya. Kedua,
strategi pengembangan pasar, bertujuan untuk memperbesar pangsa pasar dengan memperkenalkan produk atau jasa ke daerah-daerah yang baru. Yang ketiga, strategi pengembangan produk, meningkatkan penjualan dengan meningkatkan atau memodifikasi produk-produk yang telah ada. Selanjutnya, pengembangan pasar dan produk. Yang pertama, memperbesar pangsa pasar dengan memperkenalkan produk atau jasa ke daerah-daerah baru. Kedua, meningkatkan penjualan dengan meningkatkan atau memodifikasi produk-produk yang ada. Dan yang terakhir, integrasi. Yang pertama, meraih kendali atas jalur distribusi mulai dari distributor hingga retailer. Dua, meningkatkan kontrol atas pemasok perusahaan agar dapat mengontrol pemasok perusahaan. Demikian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.